Setiap kali kita makan ayam goreng KFC yang renyah itu, sadar atau enggak, di baliknya ada sebuah sistem yang luar biasa kompleks. Ini bukan sekedar tentang masak ayam loh. Ini adalah sebuah mahakarya pengendalian yang dirancang buat satu hal, konsistensi yang sempurna. Yuk kita bongkar sama-sama rahasianya. Pernah kepikiran nggak sih, kok bisa ya jutaan potong ayam KFC di Indonesia, di Amerika, di Jepang, rasanya bisa sama persis? Ini bukan sihir, tapi jawabannya ada di sebuah sistem yang presisinya tingkat tinggi. Ayo kita lihat gimana mesin raksasa ini bekerja. Jadi, perjalanan setiap potong ayam dari pemasok sampai akhirnya ada di tangan kita, itu semua udah dirancang dengan alur yang ya bisa dibilang sempurna. Proses ini punya 3 tahap krusial, dan kita akan bedah satu persatu. Ini dia 3 pilar utama operasinya, logistik, produksi dapur, dan penjualan. Semuanya dimulai dari kontrol bahan baku yang super ketat, lanjut ke proses masak di dapur yang penuh rahasia itu, dan diakhiri dengan sistem kasir yang efisien, biar kita semua dilayani secepat mungkin. Kontrolnya itu udah mulai bahkan sebelum ayamnya digoreng loh. Setiap bahan baku yang datang dari pemasok terverifikasi, suhunya langsung dicek, jumlahnya dihitung, harus pas. Terus, semuanya disimpan pakai prinsip FFO, First Expired, First Out. Gampangnya, bahan yang lebih dulu masuk kulkas ya harus lebih dulu dipakai. Tujuannya, biar nggak ada satupun bahan yang kedaluarsa disajikan ke kita. Nah, disinilah sihirnya terjadi. Di dapur, ayam beku dicairkan, direndam dalam bumbu rahasia 11 herbs and spices itu, terus ditepungin dengan cara yang ikonik sebelum akhirnya digoreng dengan suhu dan waktu yang presisi. Setiap langkah ini diawasi dengan sangat ketat. Coba deh ingat angka ini, 90 menit. Setiap potong ayam yang udah matang dan dipajang di lemari penghangat itu umurnya cuma 90 menit. Lewat 1 detik aja, udah nasibnya cuma satu, dibuang. Nggak ada kompromi. Inilah jaminan kualitas mutlak dari mereka. Tapi sistem yang kelihatannya secanggih dan sesempurna ini sebenarnya rentan banget. Di dunia nyata, ada banyak banget ancaman yang siap mengacaukan mesin presisi ini setiap saat. Apa aja tuh? Resikonya tuh macam-macam dan gede banget. Mulai dari harga bahan baku yang tiba-tiba naik, persaingan yang makin ketat, sampai stok barang yang nggak akurat. Tapi dari semua itu nggak ada yang lebih fatal dan lebih ngeri daripada risiko keamanan pangan. Betul, keamanan pangan itu nomor 1, harga mati. Makanya, untuk mencegah bencana kayak keracunan makanan, mereka pakai sistem super ketat namanya HCCP. Anggap aja ini kayak protokol super detail di setiap langkah. Dari ayam diterima sampai disajikan untuk cari dan musnahin potensi bahaya sebelum jadi masalah. Selain resiko operasional tadi, ada ancaman lain yang lebih licik karena datangnya nggak terduga, yaitu dari dalam. Ya, potensi kecurangan oleh karyawan itu sendiri. Salah satu yang paling umum itu namanya sweethearting. Namanya lucu ya, tapi kelakuannya nggak lucu. Ini tuh pas kasir ngasih porsi ekstra atau minuman gratis ke teman atau keluarganya tanpa dicatat di mesin kasir. Kelihatannya sepele kan, cuma 1 minuman. Tapi bayangin kalau ini terjadi di ribuan gerai setiap hari. Kerugiannya bisa jadi besar banget. Ada lagi modusnya, namanya manipulasi limbah. Jadi karyawan ngelaporin ayam yang masih bagus-bagus sebagai produk waste atau gagal produksi. Padahal ayamnya nggak dibuang, tapi dibawa pulang atau dimakan sendiri. Ini cara yang pinter banget buat ngakalin sistem stok barang. Kecurangan lain? Banyak. Ada yang nyolong bahan baku mahal, kayak minyak goreng. Ada juga yang lebih canggih. Kasir sengaja membatalkan transaksi di sistem setelah pelanggan bayar dan pergi, terus uang tunainya masuk kantong sendiri. Terus gimana dong cara KFC ngelawan semua risiko dan potensi kecurangan ini? Tentu saja mereka melawan balik dengan lapisan-lapisan kontrol internal yang nggak kalah cerdasnya. Salah satu senjata utama mereka adalah analisis varian. Gampangnya gini, sistem komputer secara otomatis ngebandingin data penjualan dengan jumlah bahan baku yang kepake. Misalnya, kalau sistem nyatat ada 100 potong ayam yang terjual, tapi stok bahan baku berkurangnya setara dengan 110 potong, nah alarm di sistem bakal bunyi. Pertanyaannya, kemana larinya 10 potong ayam itu? Ini cara mereka mendeteksi potensi pencurian atau sweethearting tadi. Lihat deh gimana mereka bangun benteng pertahanannya. Setiap bentuk kecurangan dilawan dengan kontrol yang spesifik. Ada teknologi kayak analisis data dan CCTV yang ngawasin kasir. Ada prosedur kayak verifikasi limbah yang harus dilakukan 2 orang.
Bahkan, mereka sampai ngerahin mata-mata alias mystery shopper buat mastiin semua transaksi dicatat dengan benar. Ini udah kayak main catur yang gak ada habisnya. Nah, poin krusialnya ada di sini. Pemisahan tugas. Nggak ada satu orang pun yang punya kendali penuh atas segalanya. Manajer mau buka brankas, harus ada saksi. Staf mau laporin limbah dalam jumlah besar, harus disetujui manajer. Ini adalah sistem saling cek dan saling awasi yang sederhana, tapi efektif banget. Lalu siapa yang mastiin semua kontrol dan aturan ini beneran dijalanin? Nah, disinilah peran auditor internal masuk. Anggap aja mereka ini penjaga gawang terakhir dari keseluruhan sistem ini. Kerjaan auditor itu udah mulai bahkan sebelum mereka datang ke restoran. Mereka jadi detektif data dulu. Mereka narik semua data transaksi dari kantor pusat, terus nyari lampu merah atau anomali. Misalnya, kok kasir yang satu ini angka pembatalan transaksinya jauh lebih tinggi dari yang lain ya? Itu pertanda ada yang nggak beres. Begitu sampai di lokasi, auditor langsung gerak cepat. Tanpa basa-basi, tiba-tiba, brak, laci kasir dibuka untuk dihitung mendadak di tengah-tengah jam kerja. Stok ayam di ruang pendingin dihitung satu persatu. Bahkan, tong sampah pun dicek buat mastiin nggak ada produk bagus yang sengaja dibuang. Mereka juga nyocokin data absensi buat mastiin nggak ada karyawan hantu di daftar gaji. Dan ini bukan cuma teori, ini adalah contoh kutipan nyata dari laporan audit, sebuah temuan berisiko tinggi. Selisih 50 potong ayam mungkin kedengarannya nggak banyak ya. Tapi ini adalah indikasi jelas bahwa ada kontrol yang gagal, ada sistem yang bocor. Jadi lain kali Anda menikmati seember ayam goreng, coba deh ingat, yang Anda pegang itu bukan sekedar makanan. Itu adalah produk akhir dari sebuah sistem kontrol yang super rumit, sebuah pertempuran tanpa henti melawan kekacauan. Pertanyaannya sekarang, seberapa banyak lagi ya produk di sekitar kita yang sebenarnya menyembunyikan kompleksitas serupa di baliknya?